Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari yang mulia ini, pada momentum yang penuh berkah ini, Allah masih mengizinkan kepada kita untuk saling bertatap muka kembali. Allah masih mengizinkan kita merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk nikmat yang Allah berikan, seyogyanya kita sebagai hamba yang dhaif harus pintar-pintar mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka aku akan menambah nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, manakala engkau mengkufuri nikmatku, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya salawat beriringkan salam kita haturkan kepada suri tauladan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita orang-orang yang selalu membasahi lisan kita dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kita orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang Islam, sebagai orang yang mengenal agama Islam, kita mengetahui akan adanya rukun iman. Rukun iman yang kelima adalah percaya dan yakin dengan adanya hari akhir, ataupun biasa disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Hari kiamat adalah hari di mana gunung-gunung berhancuran, di mana lautan memuntahkan airnya ke daratan. Hari di mana setiap orang yang hidup akan merasakan kematian. Betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni." Pada hari tersebut setiap orang sibuk dengan apa yang telah ia perbuat di muka bumi ini. Mereka sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Antara suami dan istri tidak lagi saling mengenal. Antara orang tua dan anak tidak lagi saling mengenal. Antara saudara yang satu dengan saudara yang lain tidak lagi saling mengenal. Mereka merasakan ketakutan yang luar biasa, mempertanggungjawabkan apa yang akan mereka dapatkan. Kaum muslimin, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, maka pada hari ini Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan, yang hadis tersebut sahih baik dari Bukhari dan Muslim. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhum. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Siapakah mereka? Orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah imamun adil.
pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah artinya adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang mampu memberikan hak-haknya, yang mampu memberikan kewajiban. Pemimpin yang bekerja keras, pemimpin yang tahu akan situasi dan kondisi. Maka pertanyaan bagi kita, apakah kita pemimpin? Siapakah pemimpin? Di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Tergantung ruang lingkup apa yang kita pimpin. Seorang ayah, ia memimpin di dalam rumahnya. Seorang ibu, ia memimpin bagi anak-anaknya. Seorang lurah, ia memimpin di kelurahannya. Seorang camat, ia memimpin di kecamatannya, dan seterusnya. Maka imamun adil, pemimpin yang adil, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat di dalam sejarah umat Islam, ada salah satu pemimpin yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana ketika itu Umar memimpin umat Islam, bagaimana ketika itu Umar memperhatikan umat Islam, kesejahteraan umat Islam yang ia pimpin. Umar memimpin kekhalifahan kurang lebih 2,5 tahun. Akan tetapi efek yang ia dapatkan, efek yang ia berikan sangat luar biasa bagi umat Islam pada waktu itu. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, Imam Hambal mengatakan, apabila kamu memiliki satu doa yang mustajab, maka berdoalah kepada Allah untuk mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang amanah. Dan kita berharap semoga kita mendapatkan pemimpin yang adil dan pemimpin yang bertanggung jawab. Demikian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya akan kita sampaikan pada segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, setelah tadi kita mendapatkan pemimpin yang adil, yang kedua orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seseorang pemuda yang mana ia tumbuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda adalah masa keemasan. Pemuda adalah masa ketika kita mencari jati diri. Masa muda adalah masa ketika itu darah mengalir sangat panas. Oleh karena itu, kalau masa muda kita manfaatkan dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang Allah berikan petunjuk. Pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk di dalam setiap langkahnya, di dalam setiap gerak-geriknya. Oleh karena itu, ketika kita masih muda, dan kita pasti merasakan masa muda, manfaatkanlah masa muda ini. Manfaatkanlah masa muda ini dengan berbagai macam hal yang positif. Banyak-banyak kita mencari pengalaman, banyak-banyak kita mencari hal-hal yang baru, akan tetapi harus dalam kategori syariat Islam, masih dalam naungan kategori syariat Islam. Karena kenapa? Karena manakala masa muda ini kita lakukan hal-hal yang negatif, maka ini bisa berdampak ketika kita tua kelak. Ini yang kedua. Adapun golongan ketiga, orang-orang
yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu mu'allikun bil masajid. Apa artinya? Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Boleh saja jasadnya berada di pasar. Boleh saja jasadnya berada di ruko. Boleh saja jasadnya berada di hutan. Akan tetapi hatinya tetap terpaut ke masjid. Apa maksudnya? Bagaimana ia berpikir menghidupkan masjid? Bagaimana ia berpikir untuk mensejahterakan masjid? Inilah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita berharap kita termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulani tahabban fillah ijtama alaihi wa tafaraqqa alaihi. 2 orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ketika kita berteman, dikarenakan teman ini memiliki uang, maka ketika dia tidak memiliki uang, pertemanan akan hilang. Manakala kita berteman karena jabatan ataupun karena kekuasaan, ketika seseorang ini tidak memiliki jabatan dan kekuasaan, maka pertemanan ini akan hilang. Akan tetapi, manakala kita berteman karena pure dari dalam hati kita, maka insya Allah pertemanan ini akan kekal abadi karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kelima yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun da'athum ra'atu zata munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang dipanggil, seseorang perempuan yang memiliki jabatan, yang memiliki harta untuk melakukan maksiat, kemudian orang tersebut mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Adakah seseorang yang seperti ini? Ada. Siapakah? Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita melihat bagaimana ketika itu Nabi Yusuf alaihi salam dibujuk rayu dengan seseorang wanita yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki paras yang cantik bernama Zulaikha. Akan tetapi Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah. Nabi Yusuf mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inilah pentingnya kita mendidik di dalam hati kita sirron wa alaniyatan, dalam kesendirian maupun dalam halayak ramai, untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan keenam, orang-orang yang mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Harus kita pahami dengan secara benar hadis tersebut. Bukan saja berinfak tidak diketahui oleh tangan kiri kita, tetapi kalau kita melihat banyak para sahabat yang mana mereka berinfak diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Contoh Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Utsman bin Affan menginfakkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena manusia, maka ini adalah perbuatan yang riya. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan amal karena manusia, ini adalah perbuatan yang syirik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mungkin 6 ini yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan kita sambung pada segmen
berikutnya. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, adapun orang yang ketujuh yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun zakarullah khalian fafadat ainahu. Seseorang yang bangun ketika malam hari. Bisa saja ia melakukan mandi, bisa saja ia berwudu, kemudian ia melakukan sholat tahajudkah itu, sholat sunnah taubatkah itu, dan sholat witirkah itu. Ketika dia sudah melakukan tersebut, fafadat ainahu, dia bermuhasabah diri, dia memikirkan apa saja yang telah ia lakukan selama hidup di muka bumi ini. Berlinang air matanya, mengalir tanpa ia sadari betapa banyak penyesalan-penyesalan mungkin yang telah ia lakukan, sehingga membuatnya bersedih. Inilah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ainani la yamassuhu an-nar. Ainani la yamassuhu an-nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Air mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjuang di jalan Allah. Kalau kita melihat yang berjuang di jalan Allah ini adalah saudara kita yang berada di Palestina. Mereka sibuk malam hari, ketakutan bagaimana bombardir dari negara Israel. Mereka bangun di pertengahan malam. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk di dalam 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kalau tidak masuk ke 7-nya, minimal 6. Kalau tidak masuk ke 6-nya, minimal 5. Kalau tidak bisa pun minimal 1. Kalau belum ada di antara ketujuh ini, maka mulailah dari sekarang. Tidak ada kata terlambat bagi kita yang ingin memulai. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Pada Allah kita memohon ampun, dan kepada Allah kita memohon ridho, rahmat dan hidayahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.